Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Baru saja merasa tenang, Viko mendapat telepon dari atasannya untuk segera datang menghadapnya, ditunggu di kantor HRD. Viko mengabaikan Shirley yang ada di sampingnya yang lagi mengomel tanpa jeda. Pergi dengan terburu-buru karena ketakutan. Viko tidak menghiraukan Shirley yang sedang memanggilnya berulang kali. Kacau, kacau, gerutu Shirley. Shirley kesal dengan yang terjadi pada dirinya saat ini. Dia berjalan seperti orang lagi mabuk, pikiran melayang-layang. Menuju parkiran sendirian tanpa ditemani teman-temannya. Kalau Shirley sudah ngambek atau marah-marah, temannya hanya bisa diam. Shirley tak sengaja melihat Audia saat akan membuka pintu mobil. Dia masih ingat saat berhadapan langsung dengan Audia. Ditambah gaun kebaya yang ditaksirnya ada di Audia, menjadikannya ingin melampiaskan secepatnya. Setidaknya bisa mengetahui siapa sebenarnya yang ditemuinya tadi. Tidak terima, apalagi lepas begitu saja. "Heh, kamu, aku belum selesai tadi," teriak Shirley. Audia dan temannya berhenti, berbalik badan. Melihat siapa yang teriak memanggil. Shirley ini pasti, tebak Lily. Setelah mereka berbalik badan dan tinggi melihat, benar Shirley yang memanggil. "Hadeh, dia lagi," dalam pikiran Audia, Hana, dan Lily. "Ada apa? Kurang kerjaan apa?" Teriak-teriak tidak jelas. Lily mulai geram. "Terserah akulah, lagi mau selesain urusan aku ma dia. Dia tadi kan yang ajak kamu pergi." Shirley menunjuk Audia. Ada apa ya?" Jawab Audia santai, malas menanggapi. "Iya kamu, mau sok jadi pahlawan. Keluar sini, tahu rasa kamu. Gara-gara kamu, bajuku jadi kotor." Shirley emosi. "Lagi dapat ya, kok nyalahin temenku, apa pura-pura lupa atau cari gara-gara?" Sahut Lily. "Iya napa? Kalau bukan karena dia, tidak mungkin bajuku seperti ini." Shirley emosinya naik, menunjuk-nunjuk Audia. "Udahlah, kita lagi gak ada urusan dengan nenek peyot," ucap Hana memelan. "Berisik. Heh, kamu jangan senyum-senyum aja." Shirley berpaling, menatap Audia. Lily sudah tidak tahan, menarik Hana dan Audia menjauhi Shirley. Tarikan Lily yang tiba-tiba itu membuat Hana dan Audia terkaget. Baru beberapa langkah, Shirley menghadang dari depan. "Sebenarnya mau apa sih? Dulu sampai sekarang tidak berubah, malah makin menjadi. Apa mungkin cewek jadi-jadian?" Lily kesal. Audia menepuk pundak Lily, menarik dan menenangkan. Kemudian Audia maju selangkah di depan Shirley. "Maumu apa?" "Aku mau pulang, sudah ditunggu yang di rumah." Audia mencoba menahan diri agar tidak ikutan emosi. "Ganti bajuku dengan gaun kebaya yang kamu kenakan." "Oh, lagi konslet atau kesambet? Coba di Terawang Li, Han. Ngebet pingin punyaku, beli sendiri bisa kan? Masa orang kaya masih mau minta-minta," ucap Audia. Mendengar omongan Audia, membuat Hana dan Lily tertawa, tapi ditahan. Sedangkan, Shirley darahnya sudah sangat mendidih, sudah mau meluap keluar. Hendak mengumpat, tidak kesampaian.
dikagetkan oleh kedatangan Alvin yang sedang memanggil Audia. Pulang yuk, panggil Alvin sambil menghidupkan motornya tepat di hadapan Shirley. Aku duluan ya. Audia menghampiri Hana dan Lily. Itu kan orang yang tadi? Tanya Hana pelan. Itu siapa kamu? Lily ikut menanyakan karena penasaran. My love, ucap Audia sambil tersenyum, lalu menghampiri Alvin. Iya mas, ucap Audia manja. Audia bonceng Alvin dengan gaya manasi Shirley. Lalu, pamit ke Hana dan Lily dengan melambaikan tangan dan tersenyum. Jangan pergi dulu. Shirley mencoba menghentikan saat Alvin hendak menarik gas untuk jalan. Dia menghadangkan tangannya tepat di depan Alvin. Mbak, pacarmu sekarang gimana? Mungkin mbaknya juga mau merasakan. Ucap Alvin. Maksudnya apa? Sahut Shirley sambil mencoba mencerna perkataan Alvin. Maksudnya, jika usaha orang tuamu hari ini jatuh, apa kamu akan sesombong ini? Alvin pun mengegas motornya, melaju meninggalkan tempat itu. Shirley terdiam mendengar perkataan Alvin yang membuatnya merasa ketakutan. Mencerna perkataan barusan dengan yang tadi. Menghubungkan dengan kejadian yang dialami tunangannya. Shirley bertanya-tanya dalam hati, siapakah sebenarnya orang yang sedang dihadapinya itu? Shirley berpikir lagi, mengaitkan antara tunangannya dan usaha orang tuanya. Jika tunanganku saja bisa jadi OB, maka Shirley mulai tersadar dari lamunannya. Melihat sekitar, tidak ada orang. Tidak mau dikira orang aneh, Shirley segera menuju mobilnya. Cewek bersama Hana dan Lily itu siapa? Lalu OB dan yang bawa motor jadul itu orang yang samakah? Kebetulan atau? Banyak pertanyaan yang ada di benak Shirley. Alvin pun langsung pulang. Orang di rumah menelpon karena anak-anaknya menanyakan terus. Sebelum jam 4 sore sudah sampai rumah. Arza dan Aira berlarian mendengar suara motor orang tuanya, tahu kalau orang tuanya sudah pulang. Melihat orang tuanya sampai halaman, buru-buru mendekati. Mama sama ayah kok baru pulang? Tanya Aira dan Arza bergantian. Audia dan Alvin sambil tersenyum bahagia menghampiri Aira dan Arza, memeluk, lalu menciumnya. Ayah punya sesuatu, tutup mata dulu ya. Apa ya? Apa? Tanya Aira dan Arza bergantian sambil menutup mata. Tidak sabar mau tahu apa yang dipegang ayahnya di balik badan. Dipegang ya. Alvin memberi es krim dan mainan ke mereka. Asyik, asyik, asyik. Aira dan Arza begitu senang saat membuka mata, melihat es krim dan mainan di tangan. Si kembar berlarian, lalu masuk rumah, ingin segera memakan es krim dan membuka mainan itu. Tidak berapa lama Yuna dan Kana, dua asisten rumah tangga datang menyambut. Tuan, Nona, ucap keduanya. Ini buat Yuna, ini buat Kana. Audia memberi bungkusan isi makanan kesukaan Yuna dan Kana. Makasih ya Non. Makasih, ucap Yuna dan Kana merasa senang. Aku bantu ya Non, ucap Yuna. Yuna dan Kana membantu Audia membawa belanjaan. Sementara itu, Alvin memasukkan motor jadul ke garasi. Mengambil handuk, lalu mandi. Tidak selang beberapa lama, Audia pun menyusul mandi juga setelah selesai meletakkan barang bawaannya di dapur.
Audia menuju kamar mandi yang ada sebelah kamar mandi yang sedang suaminya gunakan.